akhirnya Wuling Almas Hybrid RS telah meluncur resmi di Indonesia. Dan inilah impresi kami mengenai mobil hybrid pertama dari Wuling yang sudah berstatus CKD. Cikarang kesetrum dikit. Nah, sebenarnya dari segi eksterior, secara visual, bentuknya ini tuh sama persis dengan Wuling Almas RS yang sebelumnya sudah beredar. Tapi di Almas Hybrid ini, yang warna merah diganti dengan ornamen biru, tulisan RS juga jadi biru, dan di bagian lampunya, lingkar, lampu proyektornya itu sudah menjadi biru juga. Di bagian samping pun yang berbeda kelihatan hanya desain velg 18 inchinya. Untuk yang bagian belakang, bentuknya juga sama persis dengan Wuling Almas RS, hanya ada penambahan emblem logo hybrid aja. Yang itu sebenarnya hybrid apa hybrid ya? Soalnya petir gitu HI-nya. Ya itulah bacanya ya, hybrid hybrid, ya udahlah, bebas kalian. Tapi yang berbeda adalah ketika kita membuka bagian bagasinya. Sekarang kita buka bagasinya. Oke, sekarang kita buka bagasinya. Yang langsung terlihat bahwa Almas Hybrid ini masih tetap berkonfigurasi 7-seater. Jadi baterainya ditaruh di mana? Ternyata baterainya itu ditaruh di bagian bawah sini nih. Nah, dia menggantikan posisi ban serep. Makanya di belakang sini Almas Hybrid tersedia tire repair kit untuk menggantikan ban serepnya. Kita langsung coba buka aja kali ya baterainya ya. Kita lihat baterai berkapasitas 1,8 kWh dengan spesifikasi lithium ion nikel manganis kobalt atau yang biasa disebut sebagai NMC. Nah, kompensasi dari penempatan baterai di bagian belakang ini adalah Wuling Almas Hybrid memiliki kaki-kaki di bagian belakang jadi torsion beam, bukan independent suspension seperti yang ada di Almas RS bensin biasa. Jadi ini mungkin mengorbankan bantingan suspensi yang bagian belakang. Mungkin ya, nanti kita rasakan saat berkendara di sirkuit Iprix ini. Lalu kalau kalian coba ya ke kolong si Almas RS Hybrid ini, itu tuh kelihatan kalau kabel tegangan tingginya atau kabel high voltage itu masih terekspos. Kelihatan ya, bedanya itu dia dibalut sama cover oranye yang biasanya kalau di mobil-mobil hybrid kebanyakan itu tuh ketutup sama panel body. Tapi walaupun terekspos seperti itu, water waddling atau kemampuan melewati genangan air itu masih sama dengan Almas RS bensin yang biasa. So, sebenarnya ya, kabel yang terekspos itu bukanlah hal masalah teknik, tapi melainkan itu hanyalah sebuah masalah estetika aja. Kelihatannya nggak rapi, tapi keamanannya tetap terjamin. Ini masih bahas soal kekurangan juga ya. Dengan sistem baterai yang ada di belakang sini, penambahan motor listrik hybrid yang jumlahnya ada 2 ya. Jadi di Almas RS Hybrid ini motor listrik ada 2, satu untuk mengisi baterai, satu lagi untuk menggerakkan roda. Nah, dengan total sistem hybrid tersebut, mobil ini lebih berat 90 kg dibandingkan dengan Almas RS yang biasa, yang bensin. Ya, tapi walaupun begitu, output mesinnya juga tentu berbeda karena dia sudah dibantu dengan motor listrik. Nanti kita bahas output mesinnya di bagian mesin. Sekarang kita mungkin masuk dulu ya ke bagian interior. Apa aja sih bedanya Almas RS Hybrid dengan Almas RS yang biasanya? Yuk. Nah, sekarang kita masuk ke interior Almas RS Hybrid. Yang ternyata sebenarnya bentuknya itu persis dengan RS yang sebelumnya sudah beredar. Perubahan hanya terjadi pada bagian-bagian visual seperti penggunaan holstery warna beige, terus ada sekarang wireless charging sudah tersedia, dan ornamen-ornamen biru yang konsisten hadir di bagian interior. Seperti di bagian tuas, bentuk tuasnya juga baru nih, lebih modern, dan di lingkar push start stop button. Ornamen birunya ada di bagian depan. Bagian samping warna kulit beige juga bertahan di bagian door trim. Dan oh iya, sama bagian instrumen clusternya itu tidak ada lagi indikator analog, melainkan sudah berganti dengan full layar TFT digital full color dengan ukuran 8 inci. Kiri kanannya untuk indikator bensin dan suhu itu sebenarnya hanya LED indikator aja, bukan layar ya. Jadi layarnya cuma 8 inci. Nah, soal posisi duduknya, untung kursi tetap
memiliki artikulasi yang banyak walaupun tidak ada memory seat sama sekali, dan pengaturannya elektrik hanya untuk pengendara saja, untuk pengemudi masih manual. Tapi sayang, setirnya hanya masih tilt, belum teleskopik, jadi nggak bisa dimaju mundurin nih. Walaupun memang untuk postur gue yang 167 cm sebenarnya posisi berkendaranya sudah nyaman, tapi alangkah lebih baik jika ada fitur teleskopiknya juga biar bisa beradaptasi dengan berbagai postur badan apapun. Soal sistem keamanannya atau sistem safety-nya, si Wuling Almaz RS Hybrid ini sudah dilengkapi dengan ADAS yang lengkap juga seperti Almaz RS bensin. Nah, ini sudah tersedia banyak sensor, jadi bisa semi otonom berkendaranya. Oke, dia juga sudah dilengkapi dengan Wuling Indonesia Command atau WIN ya yang biasa kita sebut. Jadi soal fitur-fitur keamanan, kenyamanan itu masih sama persis dengan Almaz RS, tidak ada yang dikurangi sama sekali. Oke, kita langsung aja bahas soal mesinnya yang sudah menggunakan 2000 cc NA. Yuk. Oke, sekarang coba kita buka mesin 2000 cc NA-nya yang dia lumayan berat ya ternyata. Nah, oke. Nah, langsung kelihatan mesinnya. Dia menggunakan Atkinson Cycle yang dimana artinya mesin 2000 cc NA ini lebih fokus kepada efisiensi tenaga dibandingkan dengan keluaran tenaga yang dihasilkan. Makanya output mesin ini itu hanya sebesar 123 horsepower dengan torsi 168 Nm. Kecil memang untuk mesin 2000 cc ya ukurannya. Tapi dengan adanya motor listrik yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 174 horsepower dengan torsi hingga 320 Nm, bobot mobil yang bertambah 90 kg terasa tidak ada artinya. Nah, output mesin hybrid dari Almaz RS Hybrid ini disalurkan lewat transmisi dedicated hybrid transmission. Jadi dia single speed langsung ke dua roda depan. Rasanya gimana? Nanti kita coba langsung di sirkuit Formula E ya. Nah, menariknya karena tadi di belakang gue sebutkan kalau misalkan motor listrik Almaz Hybrid ini ada dua, yang satu buat baterai, yang satu buat penggerak roda. Mode-mode berkendara di Almaz RS Hybrid ini tuh tidak selayaknya mobil-mobil hybrid kebanyakan yang bisa kita atur sendiri. Kalau misalkan ingin berkendara dengan full elektrik atau hybrid serinya bernyala atau hybrid paralelnya juga nyala, itu tuh nggak bisa kita aktifin secara manual. Tapi Wuling Almaz RS Hybrid ini bisa membaca seefisien apa mode berkendara yang harus digunakan dalam kondisi tertentu. Seperti misalkan dalam kecepatan 0 sampai 30 km per jam dia akan bergerak full battery atau EV. Sementara untuk kecepatan rolling speed atau hingga 60 km per jam, mode hybrid seri paralel dia langsung diaktifkan. Tapi ketika kita butuh tenaga lebih dari motor listrik dan mesin bensinnya, gabungan tenaga output langsung tersedia saat kecepatan mulai di atas 60 km per jam atau ketika kita gaspol. Kita injek gasnya dalam-dalam, langsunglah mode berkendara paralel hybrid nyala secara otomatis. Jadi mode-mode berkendara tersebut tidak bisa kita atur sama sekali, tapi Wuling bisa membaca agar efisiensi tenaga yang dikeluarkan bisa optimal. Nah, mengenai konsumsi bensinnya, Almaz RS Hybrid ini berhasil mencetak 19 km per liter dalam pengetesan NEDC. Berarti kalau kalian masih komen Almaz RS itu boros, mungkin di sini bisa terbukti kalau Almaz RS Hybrid tidak boros. Tapi mungkin kita harus mengetes langsung di jalanan ibu kota yang macetnya itu minta ampun. Nah, masih membahas soal bagian mesinnya juga. Dia akan disuplai tenaga baterai sebesar 1,8 kWh di bagian belakang. Apakah mengurangi kapasitas tangki bensin dari si Almaz RS Hybrid ini? Ternyata kapasitas tangki bensin mobil ini masih 52 liter, so tidak ada yang berubah sama sekali. Hanya ditambahkan baterai yang memakan tempat ban cadangan di bagian belakang. Untuk garansi baterainya sendiri, Wuling memberikan garansi 8 tahun atau 120.000 km untuk baterai yang di belakang. Oke, selesai spesifikasi udah disebutin semuanya. Sekarang mari kita rasakan langsung bagaimana Almaz RS Hybrid ini menari di Jakarta E-Prix Circuit ini. Oke,
sekarang kita sedang merasakan Wuling Almaz RS Hybrid. Nah, untuk setirnya sendiri feel-nya sama dengan Wuling Almaz RS. Dia dalam kecepatan tinggi, sedikit beradaptasi walaupun memang terasa hampa ya, kosong ya untuk dibelok-belokin. Nah, sekarang belokan pertama kita tes pengeremannya. Oke. Pengeremannya sendiri agak kurang bisa diurut, tapi dia masih bisa kita takar walaupun di awal terasa kosong seperti itu. Nah, sekarang kita tes mode-mode seri, paralel, dan EV mode-nya. Sekarang kita berada di mode EV. Maksimal kecepatan mode EV berada di 30 km per jam atau 25 km per jam. Jadi ini mode EV, mode paralel, mode seri itu tidak bisa kita atur seperti layaknya sebuah mobil-mobil hybrid kebanyakan. Tapi Wuling dengan softwarenya bisa mengatur sendiri. Jadi dia bisa membuat efisiensi tenaga jadi lebih pintar. Untuk belokannya sendiri, ciri khasnya sebuah SUV ya, masih terasa body roll, namun minim berkat penggunaan desain velg 18 inchinya. Nah, sekarang mode serinya sedang berjalan. Ketika performa dibutuhkan, mode paralelnya langsung aktif secara otomatis. Kita akan mencoba zigzag dengan kecepatan 20 hingga 25 km per jam. Oke. Terasa berat, langsung setirnya beradaptasi dengan halus. Walaupun tingkat akurasinya medium, tapi masih bisa ditakar dengan baik untuk akurasi setirnya. Bandingkan suspensinya sendiri ya, seperti layaknya sebuah SUV, masih bisa kita arahkan hidungnya. Nah, sekarang kita coba torsi 320 Nm dengan tenaga 174 horsepower-nya. Dari 0, langsung kita gas. Parallel mode-nya langsung bekerja. Oke. Sudah 100. Oke, di sini kita brake. Performanya layaknya sebuah hybrid. Di awal dibantu dengan motor listrik dan mesin yang bersinergi hingga menghasilkan torsi 320 Nm. Nah, itulah impresi pertama kami mengendarai Almaz Hybrid langsung di Jakarta E-Prix Circuit. Walaupun memang pengetesan masih terbatas, tapi sudah terbayang bagaimana performa mesin Almaz Hybridnya bisa membantu secara baik dan dengan efisien. Tenaganya, pengeluarannya sangat efisien. Performanya pun masih bisa diandalkan. Oke, kesimpulannya Wuling Almaz RS Hybrid ini benar-benar memberikan rasa dari sebuah mobil hybrid sejati, di mana respon gasnya yang dibantu dengan transmisi single speed dedicated hybrid transmission itu benar-benar responsif dibandingkan Almaz RS yang sudah beredar di Indonesia. Nah, walaupun begitu, sayang dia masih ada beberapa karakter berkendara di Almaz RS yang belum diimprove seperti layaknya setir yang masih terasa blend, masih terasa hambar, dan pengeremannya yang agak sedikit kurang ditakar. Terus juga soal kaki-kakinya. Walaupun di belakang ada baterai 1,8 kWh, dia jadi menggunakan torsion beam yang sebelumnya di Almaz RS menggunakan suspensi independen. Jadi bantingan di bagian belakang itu agak terasa aneh. Tapi walaupun begitu, konsumsi bahan bakar dari Almaz RS menjadi lebih irit. Sesuai tes NEDC, dia mencatatkan angka sebesar 19 km per liter. Dibandingkan dengan Almaz RS yang bensin, tentunya Almaz RS Hybrid terasa jauh lebih irit. Nah, soal harganya, Wuling Almaz RS Hybrid ini dibanderol dengan harga 470 juta rupiah. Jadi walaupun sudah CKD, memang mungkin bagi kalian terasa mahal. Tapi
jika dibandingkan dengan rival di kelasnya yaitu Toyota Corolla Cross dengan harga 540,9 yang varian hybrid. Wuling Almas RS ini terasa cukup untuk menjadi sebuah SUV hybrid untuk kalian pakai atau untuk kalian gunakan sehari-harinya. Tapi tentunya semua tergantung kalian. So kalian mau komentar apa aja tentang Wuling Almas RS Hybrid ini di bawah? Sok silakan komen apapun tentang mobil ini. Apakah worth it dengan harga segitu atau tidak? Semua tergantung kalian. Oke, jangan lupa tekan subscribe, tekan loncengnya, dan tunggu video selanjutnya dari Autorad Max. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.